Baik, perkenalkan nama saya Irmiana Sarlita BP dengan NIM 23120183 kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Jadi baik, review jurnal yang pertama, judul jurnal Data Depublication under Uncreated Test a Robust Optimization Approach. Penulis dan tahun Ruikon Luo dan kawan-kawan pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang depublikasi data di mobile edge computing MIC dengan kondisi tidak pasti seperti perubahan permintaan data dan kegagalan server. Dikenalkan dua algoritma UTC optimal dan UEDA cepat dan efisien. Kemudian metodologi dalam jurnal ini dia membahas tentang menggunakan pendekatan optimasi tangga 2 tahap model diuji dengan dataset nyata Telkom untuk membandingkan kinerja dengan metode lain. Kemudian ada hasil utamanya. Di hasil utama ini membahas tentang UTC mencapai rasio depublikasi 44,3% dan UEDA 41,1% dengan latensi 16,4 ms. Keduanya lebih cepat dan tangguh dari metode sebelumnya. Kelebihan dari jurnal ini adalah pendekatan baru untuk depublikasi di MIC, dua algoritma sesuai kebutuhan teori dan praktik, dan hasil diuji pada data nyata. Kelemahannya, waktu komputasi tinggi pada UEDC tidak mempertimbangkan bandwidth jaringan, pengukuran latensi belum realistis. Relevasi dengan topik pemrosesan data terdistribusi sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi karena membahas optimasi sumber daya, pengurangan latensi dan ketahanan sistem. Catatan atau komentar kelompok bagus karena menggabungkan teori dan praktik, cocok untuk pengembangan dan sistem edge computing yang efisien dan tahan gangguan. Jadi yang review jurnal yang kedua, judul jurnalnya Data Overlay Machine Distribute the Clouds Allowing Collaborative Applications. Nama penulisnya Milošić Jovana, Dedeić Milan Stokov dan Ivan Proić pada tahun 2025. Ringkasan jurnalnya, jurnal ini membahas tentang model data space di cloud terdistribusi agar aplikasi bisa berbagi data dan berkolaborasi lebih mudah sebagai pengembangan dari konsep FC Cloud. Metodologinya, teori transformasi graf untuk mengatur akses dan perubahan data, MPST untuk memastikan komunikasi berjalan benar, dan implementasi POC menggunakan Go, HD, dan gRPC untuk membuktikan modelnya bisa diterapkan. Kemudian hasil utamanya, penelitian ini mengenalkan data space
di atas clouds agar aplikasi bisa berbagi data menggunakan soft atau hard, link start, proses rules, dan event digress, serta reuscard borrowing untuk mewarisi data space aplikasi lain. Kemudian kelebihan pada jurnal ini fleksibel dan dinamis untuk berbagi data, efisien dengan local fridge, terjamin kebenarannya secara formal dan mendukung alur pemrosesan data berantai antar aplikasi. Kelemahan dari jurnal ini sangat teoritis, keamanan kurang dibahas, dan manajemen penghapusan data cukup rumit. Kemudian relevasi dengan topik pemrosesan data terdistribusi. Pemrosesan data terdistribusi karena membahas berbagai data, manajemen sumber daya, dan kolaborasi antar sistem terpisah lewat arsitektur dan protokol baru. Kemudian catatan atau komentar kelompok, yaitu data space membantu aplikasi berbagi data secara real time, dan reuscard borrowing memudahkan pengguna ulang sumber daya secara efisien. Kemudian review jurnal yang ketiga, judul jurnalnya Reference Architects for Blockchain Native Distribute Information on System. Penulisannya Alireza Safei, Mustafa Muhammadopoulos, Behnam Muhammadi Ivantlu, dan Yang Weng. Pada tahun 2022, ringkasan jurnalnya, jurnal ini menjelaskan rancangan arsitektur standar untuk sistem informasi terdistribusi berbasis blockchain agar data bisa dibagi dan divalidasi tanpa server pusat. Metodologinya, jurnal ini menggunakan studi arsitektur dan simulasi berdasarkan platform blockchain seperti Ethereum dan Hyperledger. Hasil utama, arsitektur ini membuat sistem lebih transparan, aman, dan mudah dikembangkan antar node tanpa otoritas tunggal. Kelebihan dari jurnal ini fleksibel, transparan, dan mendukung Review jurnal yang keempat, Geodistribute the IoT Data Analysis with Deadline Constraint the Across Network at. Nama penulisnya Yiting-Shen, Lailong Lu, Bang Ren, dan Dek Guo pada tahun 2022. Ringkasan jurnalnya, optimasi pekerjaan analitik IoT di data tersebar secara geografis. Tantangannya, tiap lokasi punya kapasitas biaya berbeda. Penulis mengusulkan metode untuk meminimalkan total biaya sambil memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Metodologinya, hitung solusi biaya terendah, waktu tercepat, lalu atur tugas di antara keduanya agar biaya rendah tapi tetap tepat waktu. Hasil utama, secara signifikan menurunkan total biaya dibandingkan metode lain, menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu, dan menyimbangkan biaya dengan waktu menyelesaikan sesuai deadline. Kelebihan dari jurnal ini membantu menyelesaikan pekerjaan di sistem terdistribusi dengan biaya rendah dan tepat waktu, menghitungkan perbedaan kapasitas dan harga tiap lokasi. Metode
CGL tambah cocok untuk pekerjaan kompleks multitahap. Kelemahannya, model mengasumsikan kondisi jaringan statis padahal di dunia nyata dinamis dan belum menangani banyak pekerjaan berjalan bersama yang bersaing untuk sumber daya. Relevan dan dasar terdistribusi, cara mengatur pemrosesan data di sistem yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk perbedaan sumber daya, biaya jaringan, dan penempatan tugas agar efisien dan cepat. Catatan atau komentar kelompok menarik karena memberikan solusi praktis dan cerdas untuk optimasi di sistem terdistribusi. Yang kelima, review jurnal yang kelima, A Survey of Spatio-Temporal Big Data Indexing Methods in Distributed Environment. Nama penulisannya Rijue Tian Hui, Sheng Wixi, Shang Fei Fang, dan You Guan pada tahun 2022. Ringkasan dari review jurnal ini, survei yang merangkum berbagai metode mendiksen big data spatio-temporal, data lokasi dan waktu di lingkungan terdistribusi. Metodologinya, metode mendikskan data spatio-temporal dalam sistem terdistribusi dibagi menjadi 3 komputasi terdistribusi, database, NoSQL, dan sistem P2P mandiri. Hasil utama dari jurnal ini mengklasifikasikan metode pengindeksan spatio-temporal dalam sistem terdistribusi menjadi 3 ML index, MD index, dan join index. Kelebihan dari jurnal ini, klasifikasi berdasarkan jenis sistem terdistribusi dan visual dilengkapi diagram evolusi yang memudahkan memahami hubungan antara indeks. Kelemahan dari jurnal ini hanya tinjauan tanpa metode baru dan membahas setiap metode kurang mendalam sehingga perlu membaca sumber asli untuk detail lebih lanjut. Relevansi data terdistribusi, pemrosesan data terdistribusi khususnya bagian pengindeksan membantu mengelola dan mengakses data besar secara efisien di berbagai arsitektur terdistribusi. Catatan atau komentar kelompok membantu memahami bahwa tidak ada satu metode untuk semua pilihannya, tergantung jenis sistem dan kebutuhan aplikasi. Review jurnal yang keenam, Data Agrati on Management with Self-Sovereign Identity in Decentralized Networks. Nama penulis Yepeng Juneve Yu Sawen Ling Hiroyuki Satomaro G. Mitsuhasawa pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang mengusulkan diatur sebuah kerangka kerja desentralisasi untuk manajemen agresi data yang memanfaatkan Self-Sovereign Identity SSI dalam jaringan terdesentralisasi. Sistem ini bertujuan mengatasi masalah autentikasi, integritas, privasi, dan kontrol akses nada model. Agresi data tradisional bersifat tersentralisasi. Metodologi dari jurnal ini studi formal dan analisis teoritis disertai simulasi implementasi sistem diagator yang mencakup 2 aspek utama, data precedence dan data actuation. Penulis juga menyertakan analisis keamanan formal serta evaluasi kinerja dan skalabilitas. Hasil utama dari jurnal ini, diagator berhasil menghilangkan asumsi kepercayaan pada model terpusat dengan menyediakan mekanisme identitas terdistribusi berbasis SSI. Sistem menunjukkan skalabilitas tinggi dan keamanan data yang kuat khusus untuk data sensitif seperti neuroscience. Kelebihan dari jurnal ini memperkenalkan model baru yang memudahkan DLT dan SSI, analisis keamanan formal, komprehensif, arsitektur fleksibel dan kompatibel dengan sistem desentralisasi lain. Kelemahan dari jurnal ini, implementasi kompleks belum banyak diuji coba nyata di lingkungan besar, ketergantungan tinggi pada konfigurasi blockchain.
Relevansi sistem data terdistribusi sangat relevan karena membahas pemrosesan dan manajemen data jaringan tersentralisasi dengan prinsip keamanan dan identitas mandiri cocok untuk penelitian lanjutan pada sistem IoT. Catatan atau komentar kelompok dapat dijadikan referensi utama untuk mengembangkan sistem agregasi data terdistribusi yang aman dan transparan menggunakan SSI dan blockchain. Review jurnal yang ketujuh, Data Market Design a System Literature Review. Nama penulis Stefan W. Deresen, Gert Monizeur, dan William J. van de Hoeveel pada tahun 2022. Jurnal ini memberikan tinjauan sistematis terhadap penelitian ilmiah mengenai data market design lintas dominan. Penulis menelaah berbagai studi untuk mengidentifikasi definisi umum, tantangan desain, serta solusi dalam mengembangkan pasar data marketplace dan yang efektif dan terdesentralisasi. Metodologi dari jurnal ini, penelitian dilakukan melalui Systematic Literature Review atau SLR, mengikuti panduan GitHub dan Trendflate. Proses mencakup 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sebanyak 682 publikasi awal diseleksi menjadi makalah yang dianalisis menggunakan grounded teori untuk menghasilkan taksonomi masalah dan solusi desain pasar data. Hasil utama dari jurnal ini membahas tentang studi mengidentifikasi 3 kontribusi utama. Yang pertama, memberikan peta riset terkini tentang pasar data. 2, mengelompokkan dominan aplikasi dan konteks penerapannya. Dan 3, merumuskan taksonomi permasalahan serta solusi desain penelitian. Menunjukkan tren menuju arsitektur data pasar yang desentralisasi dan berbasis IoT. Kelebihan dari jurnal ini membahas tentang menyediakan gambaran komprehensif lintasan dominan, tentang konsep peran dan arsitektur pasar data, memberikan dasar bagi pengembangan model desain masa depan yang lebih efisien dan transparan. Kelemahan dari jurnal ini tidak membahas secara mendalam aspek implementasi. Si praktis sebagai besar hasil masih bersifat konseptual, keterbatasan, dan terdapat kurangnya validasi di dunia nyata. Relevansi atau sistem data terdistribusinya sangat relevan karena membahas pemrosesan data terdistribusi dan manajemen pertukaran data antar entitas yang menjadi dasar sistem big data modern dan arsitektur terdistribusi. Catatan atau komentar kelompok dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjut mengenai desain pasar data berbasis blockchain dan IoT, terutama dalam konteks desentralisasi dan keamanan data. Review jurnal yang ke-8, judul jurnalnya Data Lakes, A Survey of Function and System. Nama penulis Raihan Hai, Christoph Kuntres, Christoph Guis, Matthias Jarke pada tahun 2023. Ringkasan jurnal ini membahas tentang merupakan survei komparatif mengenai konsep fungsi arsitektur dan sistem data lake sebagai solusi untuk manajemen dan analitik big data. Dibahas pula perkembangan historis, tantangan, serta arah riset masa depan. Metodologi dari jurnal ini, metodenya survei dan klasifikasi sistem dengan analisis mendalam terhadap lebih dari 10 tahun penelitian tentang data lakes, mencakup arsitektur penyimpanan, ingesting, maintenance, dan eksplorasi data. Hasil utama dari jurnal ini menyajikan 3 tingkat klasifikasi fungsi data lake, ingestion, maintenance, exploration, serta membandingkan sistem utama seperti Hotspot, CoreDB, dan Arum, mengidentifikasi 11 fungsi penting yang membentuk fondasi data lake modern. Kelebihan dari jurnal ini, survei teknis yang lengkap dan sistematis menjadi referensi kuat untuk desain dan implementasi sistem data lake, menyatukan banyak pendekatan penelitian sebelumnya. Kekurangan dari jurnal ini tidak menyertakan eksperimen data atau validasi performa nyata bersifat konseptual dan akademik. Relevansi dan sistem data terdistribusi sangat relevan karena membahas data lakes
sebagai arsitektur penyimpanan dan pemrosesan data besar secara terdistribusi menekankan integrasi berbagai sumber data heterogen. Catatan atau komentar kelompok cocok dijadikan acuan teori untuk penelitian tentang arsitektur dan manajemen data terdistribusi, termasuk penerapan pada sistem IoT untuk cloud basis analysis. Review jurnal yang ke-9, judul jurnalnya Lack of Authorization Data in IoT Device Sharing New Attacks dan Content EU-Share. Penulis Bin Yuan Maguan Yang Shen Shu Qinjinamin Chen Shangxing Songsheng Li Deging Zhou Haijin pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang bagaimana kebocoran authentication data seperti device, ID, token, dan URL terjadi dalam mekanisme berbagai perangkat IoT. Penulis melakukan studi sistematis pada 6 platform IoT populer dan menemukan 6 jenis celah keamanan dapat memanfaatkan dan serangan seperti pemalsuan data, pencurian privasi, dan denial of service. Sebagai solusi, mereka mengembangkan Sharehare, sebuah alat otomatis untuk menambah sistem IoT rental tanpa ganggu layanan berbagai perangkat. Metodologi dari jurnal ini membahas tentang studi eksperimental dan analisis keamanan terhadap 6 platform IoT, ThingsBoard, Edprise, Open Source, Jetlink, ThinkKit, ThingsPanel, simulasi lalu lintas data, dan uji proof of concept POC dilakukan menggunakan alat seperti MQTT-X, Postman, dan Wireshark. Hasil utama dari jurnal ini ditemukan 6 celah keamanan utama yang menyebabkan kebocoran data. Otorisasi share terbukti mampu menutup celah tersebut secara otomatis dengan overhead performa sangat kecil, atau CPU 0,14%, memori 0,16%. Hasil utama dari jurnal ini, studi komprehensif pertama yang fokus authentication data di IoT. Solusi share bersifat kompetitif dengan ringan, pendekatan sistematis dengan evaluasi Edprise yang kuat. Kelebihan dari jurnal ini tidak menguji penerapan pada skenario cross cloud secara langsung. Sebagian besar uji coba masih dalam lingkungan terkendali. Kelemahan dari jurnal ini sangat relevan untuk penelitian keamanan data terdistribusi dan sistem IoT, menjelaskan tantangan sangat menguji penerapan skenario closed loop secara sebagian besar coba masih dalam lingkungan terkendali. Relevansi sistem data terdistribusinya sangat relevan untuk penelitian keamanan data terdistribusi dan sistem IoT, menjelaskan tentang pengolahan data, otorisasi dalam arsitektur tersebut, dan solusi otomatis untuk mitigasi risiko. Catatan atau komentar kelompok, jurnal ini memberikan kontribusi besar pada pengembangan keamanan sistem IoT modern, cocok sebagai referensi untuk penelitian tantangan keamanan data, kontrol akses, dan sistem terdistribusi. Review jurnal yang ke-10, judul jurnalnya Distribute Energy Resource Management System Dreams, Cybersecurity Scenarios, Trends, and Potential Technologies, a Review. Penulis Muhammad A. Khan, Farid Abakti, Ahmad R. Javed, dan Muhammad T. Asa pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang mengulas tantangan keamanan siber pada sistem distributed energy resource management system DRAMS yang menjadi tulang punggung integrasi energi terdistribusi seperti SolarWind. Dan penulis memaparkan skenario serangan, tren teknologi, serta solusi potensi berbasis AI, blockchain, dan edge computing untuk menjaga keandalan sistem energi terdistribusi.
Metodologi dari jurnal ini studi tinjauan sistematis literature review terhadap lebih dari 150 publikasi terkini 2017 sampai 2024, analisis di lingkungan dengan pengelompokan ancaman tren teknologi dan mitigasi keamanan pada 3 lapisan komunikasi, kontrol, dan data analitik drains. Hasil utama dari jurnal ini mengidentifikasi hasil 4 tren utama. Yang pertama, meningkatkan serangan berbasis IoT dan cloud. 2. Integrasi AI untuk deteksi ancaman. Yang ketiga, ancaman penerapan blockchain untuk autentikasi dan audit. Audit data dan edge. Yang keempat, computing untuk efisien waktu respons. Artikel juga memetakan potensi teknologi masa depan seperti Zero Trust, arsitektur, dan federated learning. Hasil utama dari jurnal ini, analisis menyeluruh dan terstruktur, memberikan peta riset yang jelas, menggabungkan berbagai perspektif energi keamanan data. Kelemahan dari jurnal ini tidak menyajikan hasil eksperimen fokus kasih konseptual dan berbasis literatur. Relevansi sistem data terdistribusi sangat relevan dengan pemrosesan data distribusi karena DREAMS tergantung pada jaringan sensor, kontrol, dan data analitik. Lintasan node yang tersebar juga relevan dengan keamanan sistem energi. Cerdas berbasis cloud and catatan atau komentar kelompok dapat dijadikan referensi utama untuk riset terkait keamanan dan manajemen data terdistribusi di bidang energi terbarukan atau smart grid. Review jurnal yang ke-11, judul jurnalnya Customer Load Data Synthesis for Price to Profit Demand Response Service. Penulis Min-Soo Kim dan Sung Lee dan Sung Yong-son pada tahun 2025. Ringkasan jurnal ini membahas tentang mengusulkan metode sintesis data beban listrik, pelangganan untuk melindungi privasi pengguna tanpa kehilangan kegunaan data, terutama dalam layanan demand response DR. Metode yang dikembangkan disebut segmentational trend decomposition using layers STL dengan kombinasikan dengan Gaussian process regression GPR dan generation extreme value GV. Metode tujuannya adalah menghasilkan data sintesis yang tepat, mencerminkan pola konsumsi listrik nyata namun aman dan dibagikan. Metodologi dari jurnal ini membahas tentang pendekatan eksperimental berbasis mata atau AMI, Advanced Metering Infrastructure. Dari 100 rumah tangga di Seoul selama 1 bulan, data dibagi menggunakan Cummins clustering, dinormalisasikan lalu disentrisis melalui segmen STL. Decompression evolusi dilakukan dengan metrik Population Stability Index PSSI, PCA, TSN, Distance to Close Record DCR, Distance Net, untuk menilai kesamaan dan privasi data. Hasil utama dari jurnal ini, metode yang diusulkan Case 3 menghasilkan data sintesis dengan tingkat kesalahan hanya 0,1% terhadap data asli dan perlindungan privasi tinggi. Studi kasus menunjukkan hasil estimasi potensi demand response yang hampir identik dengan data aktual, menandakan utilitas tinggi pada perencanaan sistem energi. Kelebihan dari jurnal ini menawarkan metode baru yang menyeimbangkan privasi dan utilitas data, mempertimbangkan pola waktu dan museum secara mendalam. Hasil eksperimen EPRIS kuat dan terstruktur. Kelemahan dari jurnal ini, perlindungan privasi sedikit lebih rendah dibandingkan metode Ruiz dibandingkan model berbasis AI seperti GANs. Eksperimen terbatas pada satu lokasi dan periode waktu pendek. Kelemahan dari jurnal ini, perlindungan dan privasi sedikit
lebih rendah dibanding metode ROVSIS, belum dibandingkan dengan mode berbasis AI seperti GANS, eksperimen terbatas pada waktu dan periode waktu pendek. Relevansi atau pemrosesan data terdistribusi sangat relevan dengan topik pemrosesan data terdistribusi dan privasi energi karena membahas bagaimana data konsumsi listrik rumah tangga yang tersebar di jaringan cerdas dapat digunakan secara aman untuk analisis dan layanan berbasis cloud. Catatan atau komentar kelompok, metode ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sintesis data cerdas privasi pada sistem energi terdistribusi, terutama dalam smart grid, layanan prediksi beban energi. Review jurnal yang ke-12, judul jurnalnya Identify the key attribute in an unlabeled event log for automate the process discovery. Penulisnya Kentaro Toyoda et al. Pada tahun 2024. Judul jurnal, ringkasan jurnal ini, penelitian ini mengembangkan metode 2 tahap untuk mengidentifikasi atribut penting, case it, activity, time step secara otomatis dari event log tanpa label. Metodologi dari jurnal ini, tahap pertama menggunakan pembelajaran terfasit, tahap kedua evaluasi model proses untuk memilih kombinasi terbaik. Hasil utama dari jurnal ini, akurasi identifikasi tinggi dengan waktu komputasi singkat 20 detik. Kelebihan dari jurnal ini mengotomatiskan tahapan penting dalam proses mining. Kelemahan dari jurnal ini terbatas pada dataset teruntuk dan butuh validasi lebih luas. Relevansi data terdistribusi, pemrosesan data terdistribusi relevan karena memproses log terdistribusi untuk penemuan proses otomatis. Catatan atau komentar kelompok cocok untuk sistem audit berbasis data besar. Review jurnal yang ke-13, Slave Sovereign and Secure Data Sharing Through Docker Container Software for Machine Learning of Remote Node. Penulisnya Jung-Sul Seo, Yong-hyo Le, dan Yong-yon pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang sistem berbagi data aman dan berlaut sendiri Slave Sovereign pada lingkungan terdistribusi berbasis Web 3.0. Tujuannya adalah memungkinkan pemilik data untuk membagikan data pribadi mereka kepada pengguna jarak jauh untuk pelatihan machine learning atau ML tanpa kehilangan kendali atas privasi dan integritas data. Solusi yang diusulkan menggunakan Docker Containers untuk membuat Trust Execution Environment atau logis yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik data komunikasi antar mode menggunakan HTTPS, reset API, dan autentikasi berbasis One Time Password atau OTP. Metodologi dari jurnal ini membahas tentang penelitian menggunakan pendekatan eksperimen rekayasa sistem dengan implementasi dan kontainer Omner Docker Container ODC dan User Deck Container UDC. Sistem diuji dengan protokol keamanan reset API atau OTP dan enkripsi NAS untuk menilai performa, latensi, dan perlindungan data terhadap kebocoran. Evaluasi dilakukan dengan analisis latensi komunikasi dan paket DOM pada jaringan terbagi data. Hasil utama dari jurnal ini, pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan kontrol penuh atas data milik pengguna. Data hanya dapat diakses melalui kontainer aman, dan setelah proses pelatihan ML selesai, semua data kunci diekspresi dan model dihapus secara otomatis. Prosedur berbasis Docker terbukti ringan, portable, dan tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti TIE fisik. Kelebihan dari jurnal ini menawarkan solusi baru yang praktis dan efisien untuk berbagi data aman tanpa kehilangan otonomi, tidak tergantung pada perangkat keras. Tambahan mendukung interoperability
dengan sistem ML modern. Kelemahan dari jurnal ini solusi ringan, fleksibel, dan tampak ketergantungan pada perangkat keras khusus nanti. Fisik desainnya mendukung interoperabilitas dan mudah diimplementasikan pada sistem machine learning terdistribusi. Relevansi atau pemersonaan data terdistribusi, skalabilitas terbatas karena hanya diuji satu node, jarak jauh, kinerja sistem belum diuji, dan jaringan multi-cloud atau skala besar. Catatan atau komentar kelompok, jurnal ini dapat menjadi referensi penting untuk memahami fondasi teknis dan fungsional data lake dalam lingkungan pemersonaan data terdistribusi. Review jurnal yang ke-14, judul jurnalnya At hit rate faulurent at data distribute on based on erasure coding. Nama penulisnya Kuyang He Huabiano Shang Jiafei Fang Rukyun Luo Xiao Hai Dai Yungchong Hu Fei Cheng Hai Jin dan Yun Yang pada tahun 2025. Ringkasan jurnal ini membahas tentang memperkenalkan At-Headed, sebuah skema baru untuk distribusi data di lingkungan edge computing yang berfokus pada ketahanan terhadap kegagalan dan efisiensi biaya sistem. Ini menggunakan erasure coding untuk mentransfer data dari cloud ke server, tapi secara paralel mengatasi masalah keterlambatan dan kegagalan server selama proses distribusi. Metodologi dari jurnal ini, peneliti mengembangkan arsitektur dan algoritma Hydra yang terdiri dari 4 tahap: distribusi, transmisi, suplementasi, dan rekonstruksi data. Evaluasi dilakukan melalui uji eksperimental pada testbed dengan 48 server tepi dan perbandingan terhadap 4 metode lain: DataScience, GoShip A, dan AtDis. Hasil utama dari jurnal ini, At-Head meningkatkan ketahanan sistem hingga dapat menoleransi kegagalan beberapa server sekaligus, dengan efisiensi waktu distribusi meningkat hingga 50,54% dibanding AtDis. Sistem menurunkan biaya transmisi hingga lebih dari 85% dibandingkan DataScience. Kelebihan dari jurnal ini, desain sistem toleran terhadap gangguan jaringan dan efisien dalam biaya serta waktu, memiliki mekanisme leadless suplemen untuk menghindari bottleneck koordinasi. Kelemahan dari jurnal ini, implementasi masih berbasis simulasi dan Lightsped belum diuji pada skala produksi menggunakan erasure coding, menambah sedikit beban komunikasi. Relevansi sistem atau pemersonaan data terdistribusi relevan dengan topik pemersonaan data terdistribusi karena membahas mekanisme transfer, replikasi, dan rekonstruksi data sistem at cloud serta menanggung kegagalan node. Catatan atau komentar kelompok, kontribusi besar dan meningkatkan efisiensi dan kendalaan sistem distribusi data cocok untuk dijadikan acuan riset lanjutan di bidang distribut data, manajemen, dan flow tolerant computing. Review jurnal yang ke-15, judul jurnal At-Dat Proction Function Adaptatio Again for Distribute di Video Analysis Pipelines. Penulisannya Rohan Mahapratasika Tripati dan Sanjay Misra pada tahun 2024. Ringkasan jurnal ini membahas tentang pengembangan mesin adaptasi adaptation
EGNI yang berfokus pada perlindungan data untuk sistem distributed video analysis atau DVA. Tujuannya adalah menyimbangkan antara kebutuhan privasi data video dengan kinerja komputasi dan berbagai node distribusi Cloud Edge. Sistem ini memungkinkan analitik video yang efisien sambil menjamin kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data seperti GDPR. Metodologi dari jurnal ini, penelitian dilakukan melalui perancangan arsitektur adaptif berbasis konteks yang memantau jalur pemrosesan video. Pipeline secara dinamis, metode mencakup pemetaan kebijakan privasi dalam komponen sistem deteksi pelanggaran data dan penyesuaian otomatis beban kerja dengan Plick-Drive Decision EGNI. Implementasi diuji pada prototipe berbasis Kubernetes dan di jaringan multinode. Hasil utama dari jurnal ini, hasil eksperimen menunjukkan bahwa Adaptation EGNI mampu mendeteksi dan menyesuaikan konfigurasi sistem dengan cepat, latensi adaptasi 150 ms tanpa menurunkan kualitas video secara signifikan. Sistem ini juga berhasil menurunkan risiko kebocoran data sehingga 93% dibanding sistem DVA konvensional. Kelebihan dari jurnal ini menawarkan pendekatan otomatis cerdas dan kontekstual dalam menjaga privasi dan keamanan data di sistem video analisis terdistribusi. Desainnya modular dan dapat integrasikan ke platform Cloud Edge existing. Kelemahan dari jurnal ini kompleksitas tinggi dan dalam manajemen kebijakan dan orkestrasi kontainer masih perlu validasi pada skala industri besar dengan beban dinamis tinggi. Relevansi atau pemrosesan data terdistribusi sangat relevan dengan pemrosesan data terdistribusi khususnya di bidang AI dan video surveillance, menggabungkan konsep aspek keamanan data, kepatuhan hukum, dan optimasi sumber daya terdistribusi. Catatan atau komentar kelompok dapat dijadikan referensi utama untuk penelitian tentang privasi data multimedia dan arsitektur DVA adaptif dan pengolahan kebijakan otomatis dalam sistem terdistribusi.